Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini kita masuk ke materinya kelas 10 Matematika Peminatan semester 2. Jadi kelas 10 Matematika Peminatan semester 2 itu ada satu bab namanya vektor. Nah, pada video kali ini kita akan belajar konsep dasarnya, meliputi definisi, notasinya, komponennya, kemudian vektor posisi. Oke, langsung saja apa yang kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, definisinya. Ya, yang kedua, ruang vektor, notasi vektor, komponen vektor, penyajian vektor, serta vektor posisi. Nah, untuk yang pertama kita nanti kenalan dengan istilah vektor dan skalar. Apa itu? Oke, pengertian skalar dan vektor. Perhatikan kalau kita jalan-jalan ke ini misalnya di Jogja ya, jadi ada plang jalan bertujuh arah. Untuk ke Malioboro kita harus ke arah kanan sejauh 1,7 kilo, untuk ke Keraton ke arah kanan 3,2 kilo, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, untuk mencapai tempat yang kita inginkan, nah kita harus mengikuti arah dan menempuh jarak sesuai papan yang ada. Jadi perhatikan yang saya kasih huruf tebal, arah dan jarak. Jadi komponennya harus ada arahnya mana, jaraknya berapa. Harus benar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama arah, yang kedua jarak. Contoh lain yang berkaitan dengan konsep vektor adalah saat orang melempar lembing, itu nanti kan akan sampai ke jarak tertentu dan menempuh arah tertentu. Kemudian memanah juga. Kapal juga kalau berlayar dia akan menuju ke arah tertentu dan menempuh jarak tertentu. Pesawat terbang juga. Nah, dari contoh-contoh di atas semuanya itu berkaitan dengan arah dan panjang, jarak, besar. Jadi ada arahnya, ada besarnya atau jaraknya. Nah, besaran yang memiliki arah dan besar atau panjang atau nilai itu biasanya digambarkan dengan ruas garis berarah. Jadi nggak cukup garis, harus ada arahnya, yang dinamakan dengan vektor. Ini contoh nih, ini titik A, ini titik B. Kalau dari A ke B panjangnya 10, kalau vektor itu harus ada arahnya, A ke B atau B ke A. Itu berbeda ya, A ke B, B ke A itu berbeda. Jadi arahnya itu penting, panjangnya juga penting. Namun yang kedua, jika suatu besaran itu hanya mempunyai nilai atau panjang tapi tidak mempunyai arah, maka dinamakan skalar. Bukan vektor ya. Jadi A, B, B, A sama 10. Tidak dipermasalahkan A ke B atau B ke A. Pokoknya A ke B jaraknya 10. Seperti itu, seperti panjang, misal panjang tongkat, jarak rumah ke sekolah, jarak ya dari jarak antara rumah dan sekolah. Kemudian berat, luas dan sebagainya, itu termasuk besaran skalar. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah atau mempunyai panjang atau nilai ya. Besar, panjang, nilai, dan arah. Sedangkan skalar itu besaran yang hanya memiliki besar saja atau mempunyai panjang saja atau mempunyai nilai saja tanpa punya arah. Nah, vektor juga bisa didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke ujung. Ini A, ini B. Ini pangkal, ini ujung. Ya, jaraknya ya ini A ke B ini. Nilainya atau besarnya. Kemudian arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Ini arahnya dari A ke B. Pada ruas garis berarah menyatakan besar vektor. Panjangnya itu menyatakan besar vektor, sedangkan arahnya dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya. Jadi intinya adalah ada panjang, ada arah. Sekarang kita analisis contoh-contoh berikut, mana yang vektor, mana yang skalar. Tinggi badan Anton adalah 173 cm. Kalau orang udah bilang tinggi badan itu kan ya udah tinggi aja, nggak mempengaruhi, nggak terpengaruh oleh arah ya. Jadi ini termasuk skalar. Yang kedua, jarak antara rumah Dinda dan sekolah adalah 400. Jadi Dinda ke sekolah, sekolah ke rumah Dinda itu 400. Tidak ada arah di sini, berarti ini masuk skalar.
Sebuah kapal berlayar sejauh 10 km ke arah barat daya. Berarti kan timur, tenggara, selatan, barat daya. Ke sini nih. Sejauh 10 km. Nah, berarti kan ada arahnya dan ada panjangnya atau jaraknya. Berarti ini vektor. Luas lapangan sepak bola adalah sekian. Luas ya tidak ada arahnya, luas ya luas. Dia adalah skalar. Dia hanya punya nilai tapi tidak punya arah. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 60 km per jam ke arah selatan. Oke, ke arah selatan dengan kecepatan 60 km per jam. Ini juga vektor. Kita lanjut. Doni mendorong meja dengan gaya 20 Newton ke kiri. Ya, gaya Newton itu juga merupakan suatu vektor karena mempunyai arah ya. Berat badan dia adalah 50 kg. Jadi dia tidak punya arah, dia hanya punya nilai saja 50, berarti dia skalar. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 80 knot pada arah 0,30 derajat. Ada arah ya, berarti ini vektor. Berikutnya kita kenalan dengan ruang vektor. Ruang vektor disimbolkan dengan huruf R diikuti indeks N kecil ya. Dengan N itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini contoh ada vektor di ruang 2. Ruang 2 itu berarti 2 dimensi. Komponennya hanya ada X dan Y. Jadi misal X itu ke kanan kiri, Y itu ke atas bawah. Seperti di bidang kertas itu ya, itu 2 dimensi. Itu vektor ruang 2 namanya. Jadi hanya ada X dan Y. Kemudian ada vektor di ruang 3, yaitu terletak di dalam ruangan atau di dimensi 3. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu saling siku-siku ya, saling tegak lurus. Jadi X dan Y juga tegak lurus, X dan Z, Y dan Z saling tegak lurus semua. Itu ibarat di pojokan kubus ini. Jadi semuanya tegak lurus. Ini karena digambar di 2 dimensi, jadi agak dibuat miring, tapi aslinya ini tegak lurus ya. Jadi misalkan ini ibarat sebuah kertas, sumbu Y itu yang mendatar ke kanan, sumbu Z itu yang ke atas di dalam kertas itu, sumbu X itu yang menembus kertas ke arah kita, ya, menembus dari dalam kertas tegak lurus dari kertas ke arah kita, itu ya, ke arah atas dari kertas itu 3 dimensi. Maka komponennya ada X, ada Y, ada Z, ada 3 komponennya. Notasi vektor. Vektor itu bisa dinotasikan dengan beberapa cara. Kalau pakai huruf besar, huruf kapital, itu harus dengan 2 huruf. Misalkan AB ini ya, AB PG. Kemudian ujung-ujung vektor disertai tanda panah di atasnya. Jadi 2 huruf ujung vektor itu A dan B, dia dikasih panah di atasnya, AB. Nah seperti ini, AB, PG dan seterusnya. Bisa juga dengan huruf kecil cetak tebal. Berarti A, B, C, U, ya, seperti ini ya, cetak tebal. Atau bisa jadi huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, yaitu A kecil panah, B kecil panah, dan seterusnya. Nah ini yang paling sering lazim dipakai. Dan ini ya yang pertama. Dan yang keempat bisa dengan huruf kecil dengan garis bawah di bawahnya. Tapi ini agak kurang familiar. Yang biasa dipakai adalah bentuk pertama, AB tanda panah, dan A kecil, B kecil pakai panah. Namun semuanya sama, itu mengindikasikan atau menyimbolkan notasi vektor. Oke, komponen vektor. Jadi kalian kalau pernah main video game, permainan game ya, mungkin di PlayStation, itu ada gerakan pemain, misalkan permainan sepak bola, itu akan membentuk suatu vektor. Jadi misalkan ini ya, oke, ini alat untuk menggerakkannya. Jadi andaikan layar TV itu diumpamakan bidang kartesius X, O, Y, maksudnya seperti ini. Misalkan ini gawang ya. Nah, ini dianggap sumbu X, ini dianggap sumbu Y, maka stick PS ini bisa untuk menggerakkan ke arah kanan, kiri, atas, bawah dari area itu. Nah, bagaimana kalau pengen bergerak miring? Tentunya harus ada komponen X, harus ada komponen Y. Biasanya
kita mainnya itu X dan Y ditekan bareng. Jadi tombol kanan sama tombol atas ditekan bareng, nanti akan miring seperti ini. Itu artinya apa? Untuk mengarah vektor yang agak miring ke sini, yang ada X ada Y-nya, kita harus membuatnya dua komponen, ada X ada Y-nya. Tapi kalau hanya mendatar ke sini, cukup arah kanan saja. Kalau hanya ke atas seperti ini, ya cukup arah sumbu Y saja atau arah atas saja. Nah, ini mengindikasikan adanya komponen vektor. Komponen vektor sudah dijelaskan di awal tadi. Kalau di ruang 2 itu ada X dan Y, kalau di ruang 3 ada X, Y, dan Z. Catatan, vektor 0 adalah vektor yang semua komponennya 0. Nah, vektor 0 itu bagaimana? Ya, komponennya 0, jadi dia tidak punya arah. Tapi dia dikatakan vektor 0. Arahnya tak tentu ya, karena dia cuma seperti titik. Berikutnya, vektor dapat disajikan dalam 3 cara. Yang pertama, sebagai baris. Nulisnya adalah, ini tadi kan simbol vektor ya, A kecil panah sama dengan, kalau baris kita nulisnya seperti titik, X, Y. Kalau di ruang 3 ya, X, Y, Z gitu. Kalau vektor kolom, X, Y nulisnya ke bawah. Kalau Z ya, X, Y, Z nulisnya ke bawah. Kemudian kalau kombinasi linear, ini tinggal dikasih IJK. IJ kalau di ruang 2, IJK kalau di ruang 3. Misalkan XY menjadi XY plus YJ. Terus misal di ruang 3, XYZ menjadi XY tambah YJ tambah ZK. Tapi intinya yang diambil adalah XY-nya. Sedangkan IJK itu mewakili komponen vektornya. Ada 3 berarti kalau di ruang 3. Oke, berikutnya kita ke contoh. Nyatakan vektor berikut ke dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linear. Jadi vektor yang tampil di sini adalah vektor baris. Kita diminta merubah menjadi vektor kolom dan kombinasi linear. Untuk menjadi vektor kolom, kita tinggal nulis seperti ini. Nulisnya ke bawah ya. 1, negatif 2. Atau bisa kita tulis seperti ini sebagai kombinasi linear. Ini kan cuma 2, X dan Y. Berarti kita nulisnya 1I dikurangi 2J. Namun 1I biasanya kita cukup tulis I saja. Oke, seperti ini jawabannya. Untuk yang B, vektor kolomnya seperti ini. 4, 1, negatif 5. Nulisnya ke bawah. Kemudian untuk kombinasi linearnya kita tinggal tambah IJK ya. Jadi 4I ditambah 1J dikurangi 5K. Begini caranya. Mungkin 1J kita ringkas saja, hanya plus J min 5K. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir, U sama dengan negatif 3, 0, 7. Kalau ditulis dalam bentuk kolom, negatif 3, 0, 7. Kalau ditulis dalam kombinasi linear berarti min 3i ditambah 0j ditambah 7k. Atau 0j itu bisa dihilangkan saja, tinggal negatif 3i plus 7k. Oke, walaupun hanya 2, kelihatannya 2 ya, i sama k, tapi ini adalah di ruang 3 karena j nya 0. Min 3i plus 7k. Berikutnya contoh ke-3. Nyatakan vektor berikut ke dalam bentuk baris, kolom, dan kombinasi linear. Yang pertama, vektor A, kita lihat komponennya. Untuk yang baris dulu. Vektor A ini ke arah kanan sebanyak berapa ini? 1, lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, kalau ke arah atas 1 berarti 6,1. Kalau kita tulis dalam bentuk kolom 6, 1. Kalau kita tulis dalam bentuk kombinasi linear berarti 6i ditambah 1j atau ditambah j. Gitu ya cara mengerjakannya. Vektor B kita lihat. Vektor B kita lihat dari pangkalnya, dia ternyata tidak ke kanan tetapi ke kiri. Ke kiri berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5
Lalu ke atas ya, 1, 2, 3, 4. Karena ke atas itu maaf, ke kiri tadi negatif 5. Karena ke kiri ya. Jadi kalau ke kiri negatif 5, tadi ke kiri 5, kemudian ke atas 4 nih. Negatif 5,4. Kalau ditulis dalam bentuk kolom, negatif 5, 4. Kalau ditulis dalam kombinasi linier, ditambah 4C. Oke, vektor C. Vektor C mula-mula ke kiri dulu. Ke kiri berapa? Ya, ini dari pangkal ya, lihat dari pangkal. Dia ke kiri dulu 2, berarti C sama dengan negatif 2. Habis ke kiri 2 ternyata ke bawah. Ke bawahnya 3, berarti negatif 3. Jadi kalau ke kiri negatif, ke bawah negatif gitu ya. Kalau kita tulis dalam bentuk kolom, min 2, min 3. Kalau kita tulis dalam bentuk kombinasi linear. Oke, berikutnya vektor D. Dia pertama ke kanan dulu, lihat dari pangkal ini, 1, 2, 3, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ke kanan positif, terus ke bawah, 1, 2, 3, 4, negatif 4. Berarti komponen dari vektor D itu adalah ke kanan 8, ke bawah 4. Kita tulis 8, negatif 4. Kemudian kalau ditulis dalam bentuk kolom adalah 8 negatif 4. Kalau ditulis dalam kombinasi linear adalah 8i min 4j. Baik, materi berikutnya adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat yaitu 0,0. Oke. Misalkan saya punya titik A di sini, titik B di sana. Titik A posisinya adalah XA, YA, titik B posisinya adalah XB, YB. Vektor posisi dari titik A berarti pangkalnya harus di 0,0, arahnya ke titik A. Ini ya. Kemudian vektor posisi dari B, pangkalnya harus 0,0 mengarah ke titik B. Nah, ini namanya vektor posisi dari A dan B. Misalkan saya kasih di sini A kecil, vektor A, ini vektor B. Nah, ini adalah vektor AB, dari A ditarik ke B. Perhatikan gambar di samping, vektor posisi dari titik A, yaitu XAYA, dinyatakan oleh OA. Ini lihat ya, OA sama dengan A kecil, sama dengan XA, YA. Kemudian vektor posisi dari titik B, dengan koordinat XB, YB, itu adalah OB dengan koordinat XB, YB. Pakai B kecil ya. Nah, ini yang penting, ini yang sering ditanyakan. Bahwa vektor AB, jadi misal A dan B vektor posisi masing-masing, kita ditanya vektor AB ya, AB itu rumusnya adalah AB itu adalah OB dikurangi OA. Diingat-ingat, AB itu B dikurangi A, yang belakang dikurangi yang depan, ujung dikurangi pangkal. Jadi kalau mau AB itu berarti B dikurangi A. Kalau pakai huruf kecil B dikurangi A, berarti X-nya B nanti dikurangi X-nya A, Y-nya B juga dikurangi Y-nya A. Ini saya tulis AB sama dengan OB min OA sama dengan XB YB dikurangi XA YA. Intinya adalah titiknya B dikurangi titiknya A, gitu aja ya. X-nya dikurangi, Y-nya juga dikurangi. Nanti akan lebih jelas pada contoh. Ada A 4,-5, B min 2,-8, tentukan vektor AB dan BA dalam bentuk vektor kolom. Oke, kita tulis dulu yang AB. Ini dasarnya, karena nanti ke belakang, ke materi-materi berikutnya, bentuk ini otomatis sudah harus diketahui ya, vektor AB itu apa. Ini harus dikuasai dulu. Vektor AB itu adalah B dikurangi A. Ini ya. B-nya kita tulis negatif 2, negatif 8 dikurangi, vektor A-nya kita tulis 4, negatif 5. Kalau kita hitung, negatif 2 dikurangi 4, negatif 6, negatif 8, dikurangi negatif 5 atau ditambah 5, negatif 3. Ini adalah vektor AB. Bagaimana dengan vektor BA? Ujung dikurangi pangkal, berarti A dikurangi B. A-nya sendiri 4, negatif 5 dikurangi B-nya negatif 2, negatif 8.
4 dikurangi negatif 2 itu 6. Negatif 5 dikurangi negatif 8. Negatif 5 ditambah 8 itu 3. Coba lihat ini AB sama BA. AB sama BA itu kan vektornya sama aslinya, cuma berlawanan arah. Panjangnya juga sama. Maka lihat ini komponennya cuma dibalik aja. Min 6 min 3 menjadi 6 3. Diketahui titik P 1 2 min 3, titik Q 4 min 1 min 6. Tentukan PQ dan QP. Sama ya seperti yang tadi. PQ sama dengan vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Sementara kita hitung dalam kolom dulu, nanti kita rubah ke kombinasi linear. Jadi paling mudah kita tulis dalam kolom. Q-nya adalah 4 min 1 min 6 dikurangi P-nya adalah 1 2 min 3. Setelah kita hitung 4 kurangi 1 itu 3. Ini min 3. Min 6 dikurangi min 3 berarti min 6 ditambah 3, min 3 juga. Atau boleh kita tulis dalam bentuk apa namanya? Kombinasi linear, yaitu IJK ya. Linear itu IJK. 3I dikurangi 3J dikurangi 3K. Bagaimana dengan vektor QP? Nah, QP sebenarnya kalau mau dihitung tinggal ini dilawankan aja ya. Tapi bolehlah kita hitung. Berarti P dikurangi Q. Vektor P-nya, titiknya adalah 1, 2, min 3, sedangkan Q-nya adalah 4, negatif 1, negatif 6. 1 dikurangi 4, negatif 3, 2 ditambah 1 itu 3, min 3 ditambah 6 itu 3. Jadi kalau kita tulis adalah min 3I plus 3J plus 3K. Berikutnya, nyatakan vektor berikut dalam bentuk vektor baris, kolom, dan kombinasi linear. Ini sebenarnya sama dengan soal sebelumnya, hanya saja titiknya berupa gambar gini ya. Maka kamu tentukan sendiri. Berarti titik A ini adalah posisinya min 2,9. Sedangkan titik B adalah berapa ini? 4, min 2. Titik itu X, Y ya. Nah, yang ditanyakan adalah vektornya dari A ke B, bukan B ke A ya. Jadi A ke B. Kita tulis A, B, arahnya ke B. Rumusnya adalah vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B sendiri 4, negatif 2. Vektor posisi A, min 2,9. Nah, kalau kita hitung 4 ditambah 2 itu 6, min 2 min 9 itu min 11. Ini dalam bentuk kolom ya, ini yang kolom, atau boleh saya tulis yang baris adalah 6, min 11, sedangkan yang kombinasi linear adalah 6I min 11J. Oke, selesai. Contoh berikutnya, diketahui vektor U adalah itu merupakan vektor yang berpangkal di min 2, P, min 3, dan mempunyai titik ujung B yaitu Q min 4, R. Maka nilai dari P plus Q plus R sama dengan berapa? Oke, kita ambil dulu kata kuncinya. Berpangkal di A, titik ujung di B. Berarti vektor U itu tadi adalah AB gitu ya. Jadi vektor AB berpangkal di A berujung di B itu sama saja dengan vektor U. Nah, AB itu rumusnya adalah B dikurangi A. Vektor U-nya masih. Biar lebih mudah kita tulis semua dalam bentuk kolom saja. Vektor B itu adalah Q, min 4, dan R. Vektor A komponennya adalah min 2, P, dan negatif 3. Vektor U ini kalau kita tulis dalam bentuk kolom berarti 7, min 2, 5 ya. Kita tulis di sini 7, negatif 2, dan 5. Nah, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Q dikurangi min 2, berarti Q ditambah 2. Min 4 dikurangi P, berarti min 4, min P. R dikurangi min 3, berarti R ditambah 3. Sama dengan 7, min 2, 5. Oke, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa
Q plus 2 itu nilainya 7, maka Q sama dengan 7 dikurangi 2. Persamaan kedua, min 4 dikurangi P sama dengan negatif 2. Berarti negatif P sama dengan negatif 2 ditambah 4. Negatif P sama dengan 2, berarti P-nya negatif 2. Sementara sekarang R ya, R ditambah 3 sama dengan 5, berarti R sama dengan 5 dikurangi 3, yaitu 2. Jadi nilai dari P ditambah Q ditambah R sama dengan P-nya negatif 2 ditambah Q-nya 5 ditambah R-nya 2, sehingga jadinya 5. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.